menarik sekali. Apa Korea Pak Amin yang disampaikan. Dan tadi di situ daripada pokok nggak tahu. Di situ. Karena saya sudah tua, saya tidak sempat berubah itu karena sudah tua. Umur saya itu sudah 65 tahun, selisih 17 tahun dengan beliau itu, 5 tahun. Tapi karena dulu itu pensiunnya kan usia 70, saya berarti 5 tahun lagi saya pensiun, masih lama. Tapi kalau saya lagi dengarkan dari beliau, pendidikan ini kok kayak begini kayaknya, kalah dan dibandingkan dengan yang lain. Bahkan juga dari akhlaknya, sopan santun macam-macam kurang. Kalau yang lain-lain kurang itu sesungguhnya gimana kalau tak kesalahannya itu? Jangan-jangan coba anggaran pendidikan kan sudah meningkat. Pendidikan sudah meningkat, guru-gurunya sudah ditata, sudah disertifikasi. Dengan disertifikasi gajinya naik, gedung-gedungnya juga sudah mulai bagus. Gedung-gedungnya kan bagus sekarang buat sekolah ini, tapi ini lebih bagus. Ini daripada yang dibikin oleh pemerintah itu. Ini lebih bagus. Alat-alatnya juga sudah dibuat, guru-gurunya juga sudah outbound. Kadang-kadang kan guru-guru itu, tapi kok tambah, kok nggak tambah baik itu ya. Dan ini apa loh? Apa yuk kita pikir bersama? Jangan-jangan yang dididik itu salah ternyata. Sasaran yang dididik itu jangan-jangan keliru jangan-jangan. Mestinya yang dididik misalnya Pak Wahyudi, tapi yang dididik itu bukan Pak Wahyudi, anaknya Pak Wahyudi. Yang seharusnya dididik itu Pak Wahyudi, tapi yang sehari-hari yang dididik kok anaknya. Maka lalu kan anaknya itu kan tergantung siapa yang perintah. Coba kita begini, ibu kan punya tangan. Kan kalau ibu punya tangan namanya ini tanganku. Ibu punya kaki. Kalau ditanya itu kaki siapa? Kakiku. Bapak punya, ibu punya telinga. Itu telinga siapa? Itu telingaku. Itu kepalanya siapa? Itu kepalaku. Itu hatinya siapa? Kayak gitu. Itu hatiku. Jantungnya siapa? Jantungku. Kan ada aku ini. Ada aku. Mestinya yang dididik itu kan aku. Ini kepalanya siapa? Kepalaku. Otaknya siapa? Otakku. Lah kok yang dididik itu kok bukan aku, yang tukang perintah. Mestinya itu yang dididik itu yang tukang perintah, bukan yang diperintah. Tangan itu diperintah, kaki itu diperintah, telinga kita ini diperintah untuk mendengarkan, mata kita itu diperintah. Lalu kemudian jantung kita ini diperintah oleh siapa? Oleh aku. Mestinya yang dididik itu aku. Kok yang dididik itu kepala, miliknya aku. Kepala itu kan miliknya aku. Kepala itu suka lupa. Kepala ini kan suka lupa. Kok lalu kemudian dididik banyak-banyak, dia lupa semua. Jadi mestinya itu yang dididik itu hati. Yang dididik itu aku yang berada di dalam hati. Lahum qulubun la yafqahuna biha wala lahum udunun la yang dulu Nabi Allah lahum ulan adanun la yasma'una biha hum bal kal an'am bal abon. Mereka itu kan Al-Quran. Jadi sesungguhnya yang harus dididik itu hatinya. Ialah pusat kegiatan itu yang tukang perintah itu sesungguhnya adalah hatinya ini. Yang dididik itu adalah hatinya.
Hati itu, aku di dalam hati, maksud saya, aku yang ada di dalam hati. Sebenarnya untuk diri itu, aku yang ada di dalam hati, yang memiliki mata, memiliki hidung, memiliki mulut, memiliki kaki, memiliki tangan. Ini sesungguhnya yang harus dididik itu ada. Karena itu hadis Nabi mengatakan, sesungguhnya di dalam dirimu itu ada segumpal daging. Manakala daging itu bagus, maka semuanya akan bagus. Tapi manakala segumpal daging itu jelek, maka semua akan jelek. Di hati ini sebenarnya yang akan dididik. Itulah namanya roh. Roh itu ditiupkan oleh Allah pada saat manusia itu berusia 4 bulan 10 hari. Semuanya diberi roh. Roh itu adalah kepercayaan Allah, disebut dengan mukmin. Diberikan kepada semua orang, tidak saja orang Indonesia, tapi orang Amerika, Cina, dan semua itu diberi. Dan mukmin ini, roh ini harus dididik sesungguhnya. Dan mendidik roh itu akan berbeda dengan mendidik. Manakala roh ini cerdas, maka lalu kemudian otak itu lalu kemudian juga menjadi cerdas, tangan menjadi, dan kaki juga, telinga, macam-macam akan sehat semua. Kalau roh itu akan sehat. Roh ini ada di dalam raga. Raga inilah yang kadang-kadang mempengaruhi roh. Karena raga itu terdiri atas 4 hal. Ialah air, api, lalu kemudian udara, angin, lalu tanah. Air, api, udara, tanah itu yang ada pada diri kita itu punya ciri khas, punya perilaku yang sama dengan 4 hal. Karena itu kalau kita ini diberi, jangan dikira lalu kemudian mesti puas. Tidak akan puas. Karena apa? Karena kita memang punya ciri khas tidak puas dengan apapun. Nah, roh ini nanti pada suatu saat akan kembali. Jasmani kita juga akan kembali. Karena itu kalau ada orang mati lalu kita ngomong inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa semua itu adalah milik Allah dan nanti akan kembali. Lalu kembalinya kemana? Kita tidak pernah tanya. Kalau ada orang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa semua akan kembali, kita ini malas bertanya. Kata Profesor Muhammad Amin tadi, malas bertanya. Dan tanya kepada Pak Mudin, kembali kepada Pak Mudin. Jasadnya kembali kepada kekuburan, kan itu. Tapi rohnya adalah kembali kepada Allah. Allah kemudian di mana kita tidak tahu. Sesungguhnya ada pusat center of the world itu ada di Baitullah. Mestinya kembali ke Baitullah. Maka kita harus berlatih. Anak-anak di sini juga harus dilatih untuk kembali. Kalau orang Jawa mengatakan, kalau ada orang mati dikatakan didoain mudah-mudahan dalane jumlah kuburi bener panggonane, obo kubure bener panggonane, lalu lurus dalane, kan gitu waktu bisa gitu. Tapi mana itu orang tidak tahu. Sesungguhnya adalah ke Baitullah. Sesungguhnya adalah ke Baitullah sana. Karena itulah anak-anak di sini dilatih untuk kembali, dilatih untuk rojiun. Pelatihannya di mana? Sholat 5 waktu itu sesungguhnya adalah pelatihan kembali. Karena itu sholat 5 waktu tidak boleh menghadap ke sembarangan, tapi menghadap ke Ka'bah, menghadap ke kiblat. Itu namanya kembali ke sana. Sehari 5 kali, sehari semalam. Nanti kalau punya uang diajak dilatih kembali pakai umroh atau pakai haji. Di sana tawaf apa? Tawaf mengelilingi Baitullah. Agar apa? Agar umat kerasan di sini. Sama dengan kalau ibu saya beli ayam dari pasar, itu ditawaf tadi. Iya. Manusia juga begitu, nanti ditawafkan Baitullah. Orang yang tidak pernah salah biasanya itu tidak tahu kembalinya kemana. Orang tidak salah itu biasanya tidak tahu kembalinya kemana.
Karena tidak tahu lalu kesasar-sasar. Ada pohon besar, ada batu besar, ada sumber air, lalu ke situ jadi genderuwo. Masa ibu lalu punya kepingin jadi genderuwo? Karena itu kan ada orang-orang yang meninggal lalu kemudian ada apa namanya itu karena memang bingung dia. Untuk kembalikan bingung. Tapi kalau Pak Ahli, insya Allah itu. Pak Zainal itu insya Allah itu. Pak Husnan itu insya Allah itu. Pak Muhammad Amin insya Allah. Makanya karena beliau itu tahu tempat kembali, lalu ngajak anak-anak ibu bapak ini kembalinya bener gitu. Jadi bukan hanya dalam perspektif di dunia ini, tetapi sampai dituntut bagaimana nanti ketika kembali itu tempatnya bener, anak-anak kita ini tidak jadi genderuwo. Karena hanya di sini saja itu, di sini saja yang lalu kemudian sampai dilatih untuk sholat 5 waktu itu di sini. Di tempat lain tidak sampai memikirkan itu. Yang pertama, jadi tadi banyak ilmu tadi memang yang dididik itu otaknya, tetapi ininya tidak dididik. Padahal mestinya dididik itu ini. Yang baik-baik itu di sini. Karena itu kalau Bapak katakan misalnya sing sabar yo, sing sabar, yang sabar, terima kasih ya, yang ikhlas ya, itu mesti yang pokoknya yang baik-baik dari wong apik ya, itu yang ditepikan itu. Kon kok bingung? Kok judet? Jarang aku judet. Aku bingung jarang. Aku kok stres ya? Stres sih. Jadi memang otak ini gak ada stres, bingung, judet, sumpah itu di sini. Yang dididik itu di sini, bukan di sini. Tasbih itu membenarkan sasaran yang dididik ini. Jadi di sini ini bukan hanya sekedar berbicara gedung yang bagus. Gedung itu memang perlu bagus. Tetapi benar yang dididik itu benar. Tidak sholat 5 waktu, tidak sholat malam, tidak membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Itu ini. Dan kalau ini tegas, semua nanti akan jadi cerdas dengan sendirinya. Inilah perintah otak. Ini perintah kaki. Ini perintah tangan, ini perintah telinga, ini perintah hidung, ini yang perintah itu yang dididik, itu yang perintah ini sesungguhnya. Itu yang pertama. Dan ini saya tulis, Bapak sekalian, yaitu setiap pagi itu menulis artikel 2 halaman, 3 halaman, 4 halaman. Setiap pagi setelah selesai sholat subuh dari masjid. Daripada saya ngaku pulang dari masjid itu. Pulang dari masjid itu kan masih jam 4:04. Lalu kemudian jam 4:04 itu apa pekerjaannya? Kalau itu bantu cuci-cuci piring, masa sudah profesor? Seperti tidak percaya sama pembantu. Maka saya tidak cuci piring. Kalau misalnya saya itu jalan kaki kan masih hilang. Nanti kalau misalnya dibikin ulang kan jadi berita. Kalau saya tidur lagi, masa kalau di kampus saya selalu katakan jangan tidur gitu kan. Setelah kamu sholat subuh, kok saya sendiri tidur? Bagaimana kalau lalu ada telepon, lalu kemudian dijawab oleh anak saya, Bapak ada, Profesor masih tidur, lanjut Bapak tidak. Iya kan? Maka lalu paling bagus adalah menulis artikel. Saya menulis artikel itu sudah 8 tahun, tidak pernah berhenti. Tulisan saya itu sudah 2.774 judul, 2.774. Seperti itu nanti diambil dari tulisan saya. Saya makanya tidak tahu mana yang kamu ambil. Lupa. Kan saya juga lupa ya tulisan saya sendiri. Karena itu saya tadi juga baca di situ. Itu tulisan saya, itu saya lupa. Nah sekolah-sekolah itu tulisannya orang lain kok suruh ngapalkan. Buka buku nggak boleh gimana? Mau buku itu dibuat itu agar kalau ada orang lupa itu biar baca kok setelah lupa baca kan boleh. Itu sekolah apa? Kadang-kadang sekolah pun juga tidak logis loh. Oh hanya ujian nasional saja kalau polisi dikerahkan untuk ngawasi. Lu hanya soal kayak gitu aja dilihat
manusia itu makhluk pokok manusia, tempatnya salah dan lupa. Kalau lupa nggak boleh bawa catatan, gimana? Ada sesuatu yang keliru. Ini pendidikan itu keliru ini sesungguhnya. Akibatnya apa? Karena keliru itu yang jadi insinyur pertanian nggak bisa bertani, insinyur peternakan malah ayamnya mati. Begitu. Sarjana ekonomi utangnya banyak. Sarjana agama nggak bisa azan. Coba kan parah. Ini parah. Harus digandani. Ini harus digandani. Ngajarnya jangan ini, tapi ngajarnya bukan ini. Ini keliru ini. Kemarin saya juga ditanya, tapi sudah kayak begini nih, apa bangsa ini bisa diperbaiki? Oh, saya ditanya, mau aku udah jadi presiden. Apa bangsa ini bisa diperbaiki katanya lewat berbagai pendidikan? Saya yang jawab tidak tahu. Tanya saya, kurang mikir situ. Gimana Prof? Keadaan itu sudah kayak gini, apa bisa diperbaiki? Aku ya lalu. Saya juga tidak tahu. Tanya saya juga. Tidak maksudnya Quran gitu. Ada nggak petunjuk Quran? Saya jawab ada, di Quran itu ada sesungguhnya. Tapi orang percaya atau enggak? Problemnya itu percaya atau enggak dengan Quran. Tapi di Quran itu ada loh sesungguhnya. Di surat pendek itu kan ada tulisan wahadal baladil amin. Kan itu kan? Di surat pendek itu ada wahadal baladil amin. Di situ ada negara, ini adalah negara yang aman, dan itu berarti negara aman itu ada di Quran itu begitu. Hanya persoalannya bagaimana membangun negara yang aman itu. Ya, jangan dibunyikan yang satu ayat wahadal baladil amin aja, jangan. Itu baladil amin seperti apa? Surat pendek itu dibaca semua. Di situ kan ada wadi, kan? Kan sudah tahu wadi, wazaitun, waturisin, wahadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, summa radadnahu asfala safilin. Kan gitu. Ini kan jauh ini. Hanya seringkali ini tidak direnungkan gitu. Muridnya tidak paham, dia tidak mau tanya. Gurunya tidak paham, lalu wallahu a'lam bishawab. Akhirnya sama-sama pulang, gitu kan? Kok begitu? Muridnya sudah tidak ngerti, ya dilatih tidak bertanya. Gurunya tidak paham, wallahu a'lam bishawab. Padahal itu jelas sekali. Kalau dirinci itu jelas, sudah bisa menyelesaikan masalah. Wati biasanya kan dimaknai demi buah tin, wazaitun demi buah zaitun, watulisi demi bukit Torsina, wahadal baladil amin. Lalu dan di sini ada negara komunitas yang aman. Apa ini? Kok tin zaitun, tulisi, Torsina, baladil amin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Apa ini sebetulnya? Tidak pernah kita kurang kreatif, kata Pak Maman itu kurang kreatif. Padahal kalau dimaknai ya, kalau dimaknai ditangkap maknanya wati. Wati itu jangan lalu kemudian dibawa ke laboratorium biologinya beliau itu. Bahwa wati itu adalah buah yang minyaknya banyak, goreng enak, lalu dan banyak mahal, gitu kan? Sehingga kalau wati itu buah berminyak, memang berminyak kadang-kadang. Buah zaitun seperti itu. Coba kita akan berpikir seperti ini. Tuhan itu maha halus. Tuhan itu maha sopan santun, tidak seperti saya ini. Saya tidak sopan kadang-kadang. Orang berdua begini. Tuhan itu sopan. Maka sebagai wujud dari kesopanan itu tidak mau mengatakan sesuatu kalau dikatakan itu di telinga tidak enak. Orang sopan itu kalau ingin mengatakan sesuatu yang kalau dikatakan telinga hati tidak enak, maka tidak dikatakan. Tetapi
mengatakan sesuatu yang menyerupai itu, tapi orang menjadi paham. Wah, ibu bapak kan sudah mengajikan, umroh kan sudah, masa ibu belum umroh, kok sudah punya anak SMP kok belum umroh. Nah, bapak kan sudah haji, sudah haji, beliau sudah haji, pernah beli buah ini, pernah bapak beli buah ini, pernah bapak beli buah zaitun, pernah nggak? Pernah nggak? Kalau beli buah ini lalu kemudian dilihat diamati, pernah nggak itu? Kalau beli buah ini lalu diamati, dibanding-bandingkan. Coba nanti kalau umroh bersama-sama aja. Terus beli buah tin dan beli buah zaitun. Coba Pak Ali, buah tin itu seperti apa? Buah tin itu seperti yang dimiliki oleh ibu. Yang tidak dimiliki oleh bapak, tapi bapak senang. Buah zaitun itu yang dimiliki oleh bapak, ibu tidak punya, tapi ibu selalu dikasih. Paham? Sama. Jadi nanti kalau ibu beli punya pin, bandingkan. Ini kok seperti bunga. Bapak juga gitu. Dan kalau ini sudah beli bukan zaitun, ini kok mirip ya dengan saya ini. Sesungguhnya kehidupan ini tergantung kepada dua barang yang dititipkan pada ibu dan bapak. Tergantung pada dua barang itu. Kalau dua barang itu tidak dirawat, maka namanya penyakit penyakit sifilis, penyakit kelamin itu merajalela. Kalau dua ini tidak. Kalau bapak tidak merawat dua barangnya itu, satu-satu lah gitu kan. Bapak minta supaya barang itu dirawat, ibu minta supaya barang itu rawatan gitu kan. Kalau itu dirawat, maka keluarga itu akan menjadi tentram. Tapi kalau dua barang itu tidak dirawat, selingkuh dua-duanya, maka kalau perceraian, broken, macam-macam rusak keluarga. Indonesia, komunitas juga begitu, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, negara itu jadi rusak itu gara-gara dua barang ini. Dan merawat dua barang itu jangan dikira gampang, itu sulit. Dan kalau dua barang itu dirawat, maka lakot kolak nalisana fi ahsani taqwim. Putra-putra bapak ibu itu bagus, pinter-pinter di sini, bisa ngapalkan Quran karena ibu bapak sanggup dikasih amanah memelihara dua barang itu. Lalu menjadi lakot kolak nalisana fi ahsani taqwim. Putra-putri bapak itu menjadi bagus ini karena dua barangnya dirawat, tidak diselingkuh macam-macam itu, tidak buka cabang di mana-mana. Tapi kalau ini tidak dirawat, maka menjadi asfala safilin. Merawat dua barang ini susah. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa merawat barang ini. Siapa yang bisa merawat? Na'amanu wa aminu sholihat walahum ajrun ghairu mamnun. Hanya orang-orang yang beriman dan beramal soleh saja yang bisa merawat dua barang itu. Yang dua barang itu penting untuk melahirkan lakot kolak nalisa nabi hasan taqwim. Menarik itu Al-Quran itu sesungguhnya. Dan Indonesia itu menjadi susah. Karena coba ibu-ibu, bapak-bapak, kalau pergi ke airport itu, tapi kalau dulu ibu saya, bayu saya itu, kalau di desa itu kan pakai sewek, dan pakai sewek. Tidak tahu apakah di dalam itu ada celana pendek atau tidak tahu. Tapi tanpa celana pendek pun juga tidak apa-apa karena sudah tertutup gitu. Sekarang ini ada celana pendek, ada sewek. Ternyata karena sudah kadung pakai celana pendek, lupa seweknya dari mana. Gitu loh. Kan lupa ya. Istri saya tanya, kenapa kok begitu? Itu lupa. Kira sudah selesai, padahal belum. Gitu. Baru tahap
Baru tahap pertama, tahap kedua itu lupa. Padahal itu adalah bagian daripada untuk merawat tin dan zaitun, merawat zaitun dan tin. Jadi kalau Bapak nanti pulang, apa Profesor Imam ceramahnya? Ya tin dan zaitun. Yang itu harus dirawat untuk melahirkan generasi Quran ini. Jadi dimulai dari sana sesungguhnya, mulai dari jauh. Coba Al-Quran begitu indah kayak begini, kok lalu kemudian hanya dibilang wallahu a'lam bishawab. Begitunya di situ, mestinya itu di mana? Nah, di sini Bunda Bapak sekalian ini, yang begitu saja perempuan di sana, laki-laki di sini, perempuan di sini, laki-laki tempat lain, dipisahkan, tidak boleh campur. Rata-rata juga gitu, ada batas, kecuali yang ceramah. Kecuali yang ceramah. Saya kan pernah itu bertanya sama Syekh Surem, Syekh Judes, Imam Masjidil Haram. Juga saya tanya kepada Pak Syekh Akhil Munawar yang hafal Quran. Saya tanya, itu Imam Masjid sampai itu kok bisa ngapalin Quran kayak begitu bagus, bisa merawat, menjaga. Lalu saya juga tanya kepada Pak Syekh Akhil, gimana? Jawabannya sama. Menghafalkan Al-Quran itu gampang katanya. Pak Ali, Pak Zainal, gampangnya apa? Ibu ini nanti di Singapura. Satu katanya. Orang itu kalau itu tidak putus, satu tidak boleh putus wudu menghafalkan Quran. Tidak boleh putus wudu katanya. Akan berkapan? Kalau teorinya Pak Muhammad Amin, makanya harus bergizi. Ya boleh-boleh saja, memang orang harus bergizi. Tapi itu tidak terlalu penting. Dalam urusan hafalkan Quran itu tidak penting. Yang penting itu jangan putus wudu. Yang kedua, jangan putus sholat malam. Dua hal ini aja, itu cukup. Karena itu di kampus saya yang uang dan itu belum banyak, saya kasih itu padasan. Sehingga anak-anak itu kalau batal dia butuh lagi, batal butuh lagi, batal butuh lagi di kampus kita bahkan gitu. Tapi di mana-mana kan juga ada anak nakal, tidak butuh tapi malah merusak Quran. Ada. Yang begitu-begitu itu juga ada. Aduh. Lalu sholat malam. Dua hal ini cukup. Lalu ditambah satu lagi sebagai tambahan. Apa itu? Kalau itu bertemu lain jenis, melihatnya itu jangan lama-lama. Kalau itu pertemuan lain jenis, melihatnya itu jangan lama-lama. Nanti bukan Qurannya yang dihafal, tapi wajahnya yang lain jenis itu. Itu merekamnya itu kalau lain jenis itu wajah lama sekali. Nah di situ tiga hal ini. Karena itu ketika saya pergi ke TUS di Imam Al-Ghazali sana itu Imam Al-Ghazali itu kan lahir dan wafat itu di TUS. Itu anak-anak umur 44 tahun itu sudah dimulai menghafal Quran. Menghafal Quran itu 3 tahun, 3 tahun setengah. Karena itu kalau 4 tahun ditambah 3 tahun, 3 tahun setengah, 7 tahun setengah, 8 tahun, 9 tahun. Mereka itu sudah hafal Al-Quran di kampung itu. Di kampung itu sudah hafal. Karena itu dulu waktu saya masih ngaji di desa, Imam Al-Ghazali itu hafal Quran umur 7 tahun. Saya itu tidak percaya, masa iya? Karena saya umur 7 tahun kok sudah hafal Quran. Kenapa saya katakan ajaib? Karena di kampung saya itu tidak ada yang hafal Quran. Jangankan umur 7 tahun, besok meninggal itu. Terus apa itu belum hafal? Terus apa itu belum hafal? Kok 7 tahun? Tapi ketika saya pergi ke TUS, memang betul. Kenapa? Karena ada tradisi. Kalau di sini ada tradisi 7 tahun khitanan, di sana ada tradisi 4 tahun menghafalkan Al-Quran. Sehingga lalu kemudian 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun itu hafal. Karena saya tidak berasal dari kultur menghafal Al-Quran, ketika saya ke sana, saya lalu kemudian mungkin wajah saya itu kelihatan tidak percaya. Lalu kemudian saya dia katakan anak kecil-kecil umur 8 tahun, 9 tahun, 7 tahun itu, lalu saya disuruh ngetes apa betul mereka hafal Quran. Ya memang saya profesor, tapi kan profesor tidak hafal
disuruh ngetes anaknya hafal Quran, kebingungan saya. Akhirnya lalu kemudian saya dikasih Quran, saya disuruh buka semau saya. Misalnya halaman 96 itu baris ke atas apa, baris bawah apa. Anak-anak umur 7 tahun, 6 tahun, 8 tahun, 9 tahun itu apa itu? Saya buka lagi halaman 209 atas apa, bawah apa. Saya buka lagi halaman 397 atas apa, bawah apa. Saya kembali lagi halaman 204 atas apa, bawah. Tahu bener itu yang kan itu anak-anak itu umur baru 8 tahun, 9 tahun. Saya lalu kemudian disuruh kita ini harus pakai baju tutup aurat, ada dalam Quran itu ayat ini, ayat ini, ayat ini. Bahwa saya bingung itu ada enggak yang haram itu Al-Quran menjelaskan, ada itu ayat ini, ayat itu ada enggak dibicarakan Quran, ada 160 ayat. Di tempat saya itu banyak gempa bumi, ada enggak gempa bumi diceritakan dalam Al-Quran, ada 4 ayat Ustaz. Anak itu umur 8 tahun, 9 tahun sudah kayak begitu. Mereka lalu kemudian disekolahkan fisika, kimia, biologi, nuklir, itu sesungguhnya adalah anak-anak yang hafal Quran. Nah di situ itu memang umumnya orang hafal Quran. Karena itu ajaib kalau ada orang yang hafal Quran, apalagi guru agama. Makanya saya juga ada cerita kalau di Indonesia banyak guru agama yang hafal Quran, nanti dibilang ajaib. Jadi sesungguhnya tergantung kepada kebiasaan. Seperti yang diterangkan oleh Profesor Muhammad Tanami tadi, mendidik itu kan yang 3 kan? Mendidik itu hanya 3 saja sesungguhnya kata Prof. Amin tadi. Atau Prof. Amin tadi kok tidak jelaskan. Didiklah anak-anakmu itu tentang 3 hal. Itu kan Profesor Amin kan gitu. Didiklah anak-anakmu itu berenang. Didiklah anak-anakmu itu berkuda. Didiklah anak-anakmu itu memanah. Kan gitu beliau tadi. Akhirnya lalu kemudian hari ini dia tidak bisa berenang. Tapi apakah berenang secara fisik itu? Tidak tahu saya. Sebab apa? Sebab di Nabi itu di Mekah dan di Madinah. Di Mekah dan di Madinah itu tidak ada sungai, tidak ada kolam, apalagi kolam renang. Laut juga tidak ada. Tapi anehnya, kok disuruh orang-orang itu berenang? Jangan-jangan bukan berenang secara fisik itu, tetapi adalah bikinlah anak-anakmu itu seperti orang berenang. Orang berenang itu apa ciri khas orang berenang itu? Ciri khas orang berenang itu adalah selalu bergerak. Apa ada orang berenang tidak bergerak? Coba aja itu nanti Bapak pulang. Tangannya ditali, kakinya ditali, dia berenang. Dia mati. Artinya orang berenang itu harus bergerak itu. Kalau itu hafal Al-Quran, maka gerakan setiap hari harus baca Quran. Kalau punya bakat nyanyi, sehari-hari disuruh untuk nyanyi. Kalau itu sehari-hari dia olahraga, sehari-hari harus olahraga. Kalau itu lalu kemudian apalah kimia, fisika, dan sehari-hari kerjakan itu, maka lalu nanti akan pintar sendiri. Coba seorang dokter, dia seorang dokter yang begitu ahli, lalu kepingin jadi wali kota atau bupati, lalu kemudian atau mungkin juga jadi gubernur. Karena dia sudah kepilih dari gubernur, bupati, wali kota, lalu kemudian tidak praktek. Padahal jadi wali kota, bupati, gubernur kan 5 tahun. Setelah tidak praktek selama 5 tahun, berhenti dari bupati, gubernur, lalu praktek lagi. Kebingungan. Kenapa? Karena ilmunya tidak digerakkan. Sama dengan orang renang itu yang tidak digerakkan, mati. Saya ini menjadi profesor, guru, tukang ngajar, gitu kan? Ya karena saya sehari-hari ngajar, ya saya bisa ngajar. Tapi kalau saya misalnya berhenti tidak ngajar selama 3 tahun, 4 tahun, aku juga sudah tidak bisa ngajar. Saya sehari-hari menulis. Karena setiap hari saya menulis itu kapan? Seperempat jam, setengah jam, lama-lamanya saya sudah bisa menulis 3-4 halaman. Satu sekali. Kok pinter banget? Bukan karena pinter, karena terbiasa menulis. Loh saya kok tidak bisa menulis? Karena sampai tidak biasa menulis. Dia menjadi senang kalau tidak menulis karena sehari-hari tidak menulis. Saya itu senang menulis karena sehari-hari saya itu menulis. Persoalannya itu anak-anak kita biasakan, kita ini jadikan apa? Ya biasakan aja itu. Saya itu punya paham. Di kampus sana itu
anaknya itu disekolahkan lalu kerja di Jakarta. Seringkali cucunya itu kepingin kakeknya ke Jakarta. Bagaimana mau anaknya cucunya itu kepingin kakek-kakek supaya di Jakarta? Ya sudah lah ke Jakarta. Tapi kalau ke Jakarta selalu tidak mau untuk ingat. Jadi pagi datang, sore mesti pulang. Kenapa? Karena di Jakarta itu tidak ada sungai. Sebab di kampung sana itu sebenarnya ada sungai. Kalau sore nongkrong di situ sambil merokok, di Jakarta tidak bisa nongkrong sambil merokok, nongkrong di sungai ini maksudnya. Karena kebiasaan. Berdesa kan itu biasanya. Jadi biasakan di sini dibiasakan. Dulu anak-anak saya itu seperti saya itu hafal Asmaul Husna, sifat 20, macam-macam itu. Kenapa? Karena memang dihafalin setiap sore itu, dihafalin sebelum sholat itu. Allah wujud kita bakal berapa dari kawat isi. Dia mau binafsin hafal karena apa? Karena memang sehari-hari ini. Tapi kalau di sekolah besok ujian sifat 20 itu yang 10 saja gimana Ustaz? Dikasih waktu berapa lama? Dikasih berapa? Karena memang tidak dibiasakan. Islam itu membiasakan ajari. Lalu ajari anak-anakmu berkuda. Kenapa kok berkuda? Padahal di sana banyak unta. Unta itu juga lari cepat, harus berlatih. Tapi kalau tidak ajari anak-anakmu itu naik unta, kok naik kuda? Kuda lebih sedikit daripada unta. Kenapa? Karena bukan kuda itu kira-kira, tetapi ajarilah anak-anakmu itu seperti mengembala kuda. Kuda itu punya ciri khas. Kuda itu kan punya nafsu besar, punya ciri khas, mau dibawa kemana saja asalkan yang ngajak itu ada di depan. Kuda itu walaupun dingin-dingin dimandikan, itu orang mau asalkan penggambarannya itu masuk dulu di sungai baru ditarik. Tapi kalau dipukuli pantatnya tidak mau, kalau nyimpak, dan kalau nyimpak 2 kaki sekaligus prak. Nyimpak 2 kali kaki sekaligus prak. Maka lalu ajarilah manajemen, ajarilah leadership. Kalau Nabi mengatakan ibda binafsik, mulailah dari dirimu sendiri. Itu yang dilakukan oleh Pak Ali, oleh Pak Zainal, oleh semuanya ini. Kalau ngajak sholat malam itu lalu sholat malam duluan, untuk duluan. Tapi kalau Pak Ali sama Pak Zainal pakai telepon anak-anak, bangunlah itu aku capek, kamu sholat malam. Tidak tahu. Diwajibkan setiap anak pakai HP. Nanti malam-malam Pak Ali, halo, ini sudah waktunya sholat malam. Ya ini mana? Aku masih di sini. Intra binafsi, mulailah dari dirimu sendiri. Mulailah dari dirimu sendiri. Lalu kemudian yang ketiga, memanah. Apa artinya memanah? Memanah itu fokus. Memanah itu fokus. Kalau memanah lalu sudah fokus ke sana kemari, tidak bisa. Lalu fokus. Sama dengan guru-guru di sini Pak Ali harus fokus. Pekerjaannya Pak Guru tasbih, Guru Ustaz di tasbih. Pekerjaannya apa ya? Kadang-kadang saya ke tasbih, gitu kan. Kadang-kadang saya ke pasar, kadang-kadang saya angkat kambing. Sehingga anaknya aja bingung, bapakmu kan jadi apa? Ya kadang-kadang. Tidak sukses. Ini menjadi sukses itu karena memang sudah tidak jinjit-jinjit lagi, sudah memblok untuk ngurus putra-putri ibu dan bapak di sini. Karena itu kalau ada guru lalu berkeliaran di pasar, tegur itu Pak Pandu ini tegur, Pak Zainal tegur, ini gurumu itu pada fokus loh gimana? Kan begitu Pak Pandu. Karena apa? Memanah. Coba. Kalau yang pertama tadi adalah ngajari bergerak, yang kedua adalah ngajari untuk memimpin, yang ketiga adalah fokus. Makanya memang sukses di sini. Pesan Nabi itu seperti itu. Tapi kok ada pondok lalu beli lapangan, apa ini? Oh, pacuan buah. Lalu ada apa namanya? Pola ya memang penting itu, tetapi sesungguhnya nilai-nilai yang dalam itu sesungguhnya lebih utama daripada nilai. Walaupun itu penting. Itu bapak-bapak sekalian tiga hal. Kalau ingin saya tambahkan, ini sampai berapa? Masih ada? Masih 3 menit lagi.
Sambil duduk kan. Lalu begini, memang pendidikan itu Pak, selain tadi adalah keliru, mestinya itu adalah ini tapi ininya. Mestinya membangun itu adalah seperti tadi dipisahkan, laki-laki perempuan, itu mendidik ini. Tapi sesungguhnya, tadi beliau tadi ada spiritual sayang gitu. Di Quran itu jelas sekali, Bapak sekali. Quran itu, Ibu Bapak, indah sekali. Al-Quran itu seringkali hanya kita baca sepintas, tetapi tidak pernah tadabbur. Coba arti tadabburkan Al-Quran dulu, pernah saya sampaikan di sini. Dimulai dari Quran itu dimulai surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu ada 7 ayat, tetapi 2 ayat diantaranya itu untuk menerangkan sifat Allah yang begitu mulia, ialah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. 7 ayat diambil 2. Kalau pengulangan itu penting, maka betapa pentingnya anak-anak di sini hatinya diajak untuk begitu tajam kasih sayang kepada siapa, apalagi kepada orang tua. Lalu saya kadang-kadang juga mikir lagi, tidak saja diulang di dalam surat Al-Fatihah, tetapi semua surat di dalam Al-Quran itu dimulai dengan basmalah. Semua surat yang 114 semua dimulai dengan basmalah, kecuali At-Taubah. At-Taubah tidak dimulai. Dulu saya kira kalau itu kesiksa, kelumpuhan. Ternyata tidak. Sebab ketika nyetak lagi, basmalahnya di Taubah itu juga ada. Saya lalu kemudian penasaran, kenapa kalau tidak ada? Ternyata di dalam surat At-Taubah itu banyak berbicara tentang munafik, tentang perang. Maka lalu saya pikir, oh iya, kalau perang ada kasih sayang, maka perangnya tidak jadi. Mau perang antara 2 tentara, kok nanya, anakku kuliah di mana? Oh di Malaysia. Sudahlah berapa? Kirimannya setiap bulan berapa? Kalau ambil rapot kadang enggak, gitu kan. Setelah itu aja dimulai perang, karena sudah selesai. Tapi tidak. Kalau perang itu ya perang, tidak usah tanya-tanya. Oh sudah diobatkan itu perang, kok lalu tanya-tanya. Musuhnya kok lalu dilus-lus, dia malah ditembak. Karena itu tidak ada basmalah. Tapi lalu kemudian dilanjutkan dengan surat Al-Baqarah yang panjang itu kan. Surat Al-Baqarah kan panjang. Walaupun di sini kan terawih nggak pernah kan dipakai surat Al-Baqarah itu. Walaupun di tasbih ini kalau terawih kita pakai Al-Baqarah. Kalau surat Al-Baqarah dipakai terawih, selesainya apa? Untuk panjang sekali. Isinya apa? Di situ Ibu dan Bapak sekalian. Tadi kalau Pak Muhammad Amin bicara tentang psikologi, sosiologi, sejarah, sesungguhnya di Quran itu menjelaskan tentang manusia. Siapa sih sesungguhnya manusia? Di sana dibagi mutakin, al-kafirin. Yang jelas mutakin, jelas kafirin, jelas. Tapi ada yang di tengah-tengah ini. Yang waminan nasi mayyakulu amanah billahi wa bil yaumil akhir wa ma'hum bimu'minin. Yang tidak jelas ini. Tasya begini maju ini karena semua jelas. Coba kalau orang tuanya tidak jelas, coba SPP-nya ditarik kepada siapa? Tidak jelas. Guru-gurunya tidak jelas, murid-muridnya juga tidak jelas. Nyatanya terdapat di sini, tetapi peserta ada di sini, tetapi bukan yatim kok tidak bayar, tidak jelas. Maka komunitas itu maju kalau komunitas itu jelas. Jadi kalau muridnya jelas, gurunya jelas, pengurusnya jelas, semua jelas, maka insya Allah. Tetapi urus manusia itu juga tidak semudah itu. Manusia itu kadang-kadang kalau didorong itu malah mundur. Tapi kalau dilarang malah mau. Coba dikisahkan di dalam Bani Israel, tatkala disuruh nyembelih sapi, bukan sekedar disembelih. Tapi tanya Musa, coba tanyakan pada Tuhanmu, itu sapi yang laki-laki atau betina? Setelah jelas coba Musa tanya laki-laki, itu sapi yang umurnya berapa? Coba Musa tanya, saya itu sapi yang bobotnya berapa? Yang warnanya gimana sih Musa sapi yang dicembelih itu? Setelah jelas cobalah Musa tanya lagi, itu sapi yang dipakai untuk baja atau belum? Itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Sama dengan ketika saya jadi rektor,
Dosen saya tak suruh sekolah, ayo kamu sekolah, yang S2 itu biar kita, gitu kan. Oh iya Pak Rektor, tapi yang bayar SPP siapa? Ya saya, yang ibu saya. Rektor, Pak Rektor. Tapi kan jauh, Surabaya. Apa juga disediakan transport? Iya, tak sediakan transport. Tapi kadang-kadang di sana profesor ada, aksara beli buku. Apa juga dikasih uang buku Pak Rektor? Iya, gitu kan. Kadang-kadang juga ada kursus bahasa Arab, bahasa Inggris, tapi apa juga masih disediakan? Iyalah, tak sediakan. Tapi nanti kalau lulus biasanya umumnya syukuran. Apa Pak Rektor juga menyediakan umumnya? Gak bisa, itu gak bisa. Jadi manusia itu memang seperti itu Pak. Jadi kalau misalnya ada wali murid tanya-tanya, gitu kan, itu memang ya itu. Jadi harus sampai ini wali murid kok kayak gini. Nanti tahun depan dia seperti itu lagi, tahun depannya dia seperti itu lagi. Oh itu ciri khas manusia. Itu cirinya. Karena itu ya tidak usah ada syaratnya, tidak boleh banyak-banyak. Manusia itu seperti itu dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah. Karena itu kalau membaca surat Al-Quran jangan berhenti di surat Al-Baqarah, teruskan. Di mana? Diteruskan surat Al-Baqarah itu adalah surat Ali Imran, keluarga Imran. Keluarga Imran itu adalah sejarah kemanusiaan adalah keluarga yang paling ideal, itu adalah keluarganya Imran. Karena itu walaupun kaya apa manusia itu yang diterangkan di dalam surat Al-Baqarah, kalau disekolahkan ke tazkiyah, insya Allah menjadi seperti keluarganya keluarga Imran itu seperti apa? Di sana ada kata namanya ulul albab. Ulul albab itu siapa? Manusia ideal itu digambarkan dalam satu kata, ialah ulul albab. Ulul albab itu siapa? Adalah alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila. Itu ulul albab. Ulul albab itu adalah orang yang selalu ingat Allah tatkala qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, tatkala berdiri, duduk, berbakti. Saya waktu itu gampang, kalau ingat Allah itu waktu berdiri, duduk dan berbaring itu gampang. Ternyata setelah saya renungkan, posisi manusia itu hanya 3. Kalau tidak berdiri, ya duduk. Kalau tidak duduk, ya tidak berdiri, berbaring. Selain itu apa lagi Bapak? Saya ini berdiri, itu duduk. Kalau tidak berdiri dan tidak duduk apa? Contoh, duduk. Ya juga loh. Tapi apa tidak sakit kalau duduk? Tapi saya jika berdiri, duduk, dalam semua waktu, dalam semua posisi, anak-anak kita itu harus diajar untuk ingat apa? Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Karena itu tak kalah ingat Allah, jangan takut kebanyakan. Itu memang di Quran itu harus kasihan amalan yang soleh kan. Lalu yang kedua, terusnya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, adalah orang-orang yang selalu memikirkan ciptaan Allah baik di langit maupun di bumi. Memikirkan ciptaan Allah di langit dan di bumi itu apa? Kalau sudah belajar biologi, fisika, kimia, sosiologi, psikologi, filsafat sejadah. Karena itu memang Islam itu nyuruh minta umatnya itu harus belajar biologi. Jadi Pak Amin itu bukan lalu kemudian terlepas dari Islam, tidak, melaksanakan Profesor Amin itu perintah Al-Quran wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Murid-murid putra putri ibu dan bapak di sini diajari IPA, IPS, filsafat, bahasa, sastra, seni, olahraga. Itu adalah karena Al-Quran memerintahkan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Jadi perintah Quran itu. Kok di mana-mana kok tidak gitu, ya di sana, tapi di sini dipahami begitu. Quran yang bilang begitu kok. Lalu Rabbana ma khalaqta hadza batila, bahwa semua yang diciptakan oleh Allah itu tidak ada yang sia-sia. Ciptakan tanah, bumi, gunung, langit, getaran-getaran cahaya, tidak ada yang sia-sia. Tapi bagi umat Islam apa tidak sia-sia? Sia-sia umat Islam. Kenapa? Umat Islam belum mengembangkan teknologi. Ini dulu ini barang ini kan sederhana, plastik, besi.
ada teknologi agar tidak sia-sia. Nah di sini ini ibu dan bapak sekalian konsepnya lalu sering tanya sama saya itu ya 3 hal ini. Ajari yang urunallah, ajari yang tafakaruna fi khalqis samawati wal ardh, robbana ma khalaqta hadza batila. Ini lalu menjadi komplit. Itu ada di surat Ali Imran 190, keluarga ideal. Lalu kemudian ibu dan bapak sekalian, semua orang kepengen hidupnya itu ideal, mampu membangun keluarga yang ideal. Pertanyaannya, untuk membangun keluarga yang ideal, di situ ada bapak, di situ ada ibu, di situ anak-anak, yang paling berperanan yang tidak boleh keliru itu siapa? Akan menjadi keluarga ideal. Ternyata surat Rijal itu tidak ada. Rijal itu tidak ada. Yang ada itu adalah An-Nisa. Keluarga ideal itu sesungguhnya tergantung kepada An-Nisa, bukan Ar-Rijal. Karena itu digambarkan di dalam Al-Quran itu bahwa manakala komunitas itu perempuannya bagus, maka bisa dijamin keluarga itu akan bagus. Jadi yang tidak boleh nakal itu ibu-ibu. Ibu-ibu ini tidak boleh sedikit aja nakal. Kalau bapak-bapak ini yang kurang rajin nakal. Coba dibayangkan aja, bapak-bapak ini misalnya jam 12 malam baru pulang, gitu kan? Ditanya kemana jam 12 baru pulang? Ada rapat. Oh ya sudah, kalau itu segera istirahat setelah rapat. Tidak ada demikian macam-macam. Tapi kalau ibuan misalnya, kok sore anaknya nangis, gini, kemudian jam 2 malam baru pulang. Kemana ibu? Kampling coba. Bapak disuruh mantel, yang boleh kampling kan tidak boleh. Jadi memang itu tidak boleh. Itu ya melarang. Contoh dalam sejarah, orang yang paling jahat di muka bumi itu kan Fir'aun. Orang yang paling jahat di muka bumi itu Fir'aun. Tapi karena Fir'aun itu punya istri namanya Asia itu, maka Musa menjadi selamat. Jadi kalau di Indonesia itu ada orang nakal itu belum seperti Fir'aun. Fir'aun yang paling jagoan nakal karena punya istri bagus, maka lalu Musa selamat. Coba bandingkan dengan Lut, Nabi Lut. Nabi Lut itu nabi yang sangat soleh, tapi karena punya istri jahat, maka keluarganya rusak, lingkungan rusak, tetangga rusak, umatnya itu rusak gara-gara punya istri jahat. Kan itu memang tidak boleh. Ibu-ibu nakal-nakal. Kalau bapak-bapak sedikit-sedikit tidak apa-apa. Tapi juga ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa sebaik-baik laki-laki suami adalah laki-laki yang bisa menghormati istrinya. Ada itu apa? Karena itu Nabi ditanya, siapa yang harus saya hormati? Ibumu, siapa lagi ibumu, siapa lagi ibumu, siapa lagi? Itu yang pakai kopiah. Yang pakai kopiah itu nomor 4. 1, 2, 3 itu. Nah, untunglah Tasya itu dihuni oleh ibu-ibu yang solehah. Coba, Anda ada yang gambaran tidak soleh? Bapak-bapak beruntung punya ibu yang soleh. Ini sudah karunia dari Allah. Tapi begini, ibu-ibu yang solehah begini kalau kebutuhannya tidak dipenuhi itu ngambek. Kalau kebutuhannya tidak dipenuhi, yang solehah kayak ini pun juga ngambek. Kebutuhannya itu sederhana, apa itu? Kalau bapak-bapak pulang dari kantor, lalu ini ada sesuatu yang diberikan, dihidangkan. Karena itu setelah An-Nisa itu Al-Maidah. Al-Maidah itu artinya kan hidangan. Hidangan. An-Nisa lalu Al-Maidah, hidangan yang halal, thayyiban, mubarakan. Itu adalah ibu-ibu memerlukan itu. Tapi kadang-kadang bapak-bapak ini tidak peduli, itu problem lagi bapak ini. Bapak ini sumber problem.
Nah coba, kok besok itu kan hari raya, misalnya. Hari raya itu kan baju koko baru, sarung baru, sandal baru, kopiah baru, makanan istimewa. Otomatis anggaran kan meningkat, kan? Tapi bapak ini tidak peduli. Yang satu cari kalkulator untuk melihat di mana bulan. Coba cari kalkulator bapak-bapak itu. Komputer di mana itu bulan. Yang satu tidak mau kalah, cari teropong, juga tinggi, pinggir laut sana, lihat bulan. Coba. Yang satu hisab, yang satu. Nanti kalau sama tidak ada masalah, kalau berbeda ribut gara-gara bapak itu beda. Gara-gara yang satu hisab, yang satu. Yang dihisab yang birunya apa? Yang bulan di sana. Dia lupa bahwa di rumah ini juga ada rembulan. Mestinya rembulan yang ada di rumah itu diruyat dan juga dihisab. Apanya? Dompetnya. Lantas dompetnya tidak diruyat, kok tidak dihisab? Dia gara-gara saking solehahnya istri-istri kita ini. Ini coba diteruskan lagi setelah surat Al-Maidah, surat Al-An'am. Coba Al-An'am itu apa? Itu kan ternak. Ternak itu kan ada gizinya, investasi, daging, macam-macam. Tetapi binatang-binatang itu adalah sebagai penjaga keseimbangan lingkungan. Coba itu dan bapak sekarang begitu indahnya. Mulai dari Al-Fatihah, lalu Al-Baqarah, lalu Ali Imran, lalu Al-Maidah, lalu An-Nisa, lalu kemudian Al-An'am, lalu kemudian Al-A'raf, sampai 114 surat itu. Indahnya kayak begitu. Nah, keindahan inilah yang akan diajarkan kepada anak-anak di sini untuk merawat aku, untuk merawat aku, bukan hanya merawat otak. Lalu kalau dipegang-pegang ini, merawat aku, merawat mukmin yang ada di dada di dada masing-masing putra putri kita ini. Cara merawatnya Quran lagi. Gimana Quran mendidik? Quran mendidik ini saya tadi ngomong, pendidikan itu adalah wilayah persoalan kenabian, wilayah Tuhan yang ditugasi untuk mendidik. Jadi manusia itu dulu kan sesungguhnya sukanya bertengkar. Ditinggalkan Nabi Isa selama 5 abad itu bertengkar. Lalu datanglah Nabi Muhammad. Muhammad lalu sudah 15 abad sekarang ini pertengkaran kayak ini. Tetapi Allah Taala untuk menyatukan, untuk menjadikan manusia itu lebih baik, lalu kemudian menurunkan Nabi-Nabi. Karena itu kalau kita bicara pendidikan, tidak boleh sesungguhnya tidak melibatkan ajaran yang bersumber dari Allah. Kalau Islam sumber dari Allah itu bukan Al-Quran. Lah Al-Quran gimana cara mendidik? Cara mendidik Al-Quran itu seperti apa? Ya seperti yang dilakukan oleh Nabi. Nabi ketika mendidik apa? Di Quran itu bilang wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Pendidikan yang diterapkan di sini ini ada 4. Pertama adalah tilawah, ngajak melihat. Karena itulah diajari biologi, fisika, kimia, filsafat, sastra ini adalah dalam rangka tilawah sesungguhnya melihat. Yang kedua adalah wa yuzakkihim tazkiyah. Kebetulan di sini namanya adalah tazkiyah. Wa yuzakkihim mensucikan sesungguhnya. Mensucikan keimanan kita ini dari kemunafikan kita, dari kekufuran kita. Ini saya jelaskan kepada Pak Ali, kita ini jangan gini loh, anak-anak kita ini jangan kira kalau sudah menjadi tazkiyah itu menjadi langsung sempurna. Nah, dalam diri seseorang itu ada 3 unsur sekaligus. Ada kemukminan, ada kemunafikan, ada kekafiran. Ada pada diri kita sendiri ini. Tatkala kita ini adil, tatkala kita ini jujur, tatkala kita ini baik, tatkala kita manusiawi, maka kemukminan kita itu menonjol. Tapi tatkala kita ini apa yang saya omongkan tidak sesuai dengan yang saya lakukan, yang saya tulis tidak cocok dengan yang saya kerjakan, saya ini
saya ini ujub, saya ini hasud, saya ini takabur, saya ini lalu suka memfitnah, saya suka adu domba, saya ini lalu kemudian macam-macam, itu namanya saya kafir. Dan sifat-sifat hasud, sifat-sifat takabur, sifat bakhil, sifat adu domba, kita fitnah, itu adalah sangat cepat masukkan kita ke neraka. Kita masuk ke neraka itu bukan karena orang yang jauh-jauh yang tidak pernah kesini, tetapi adalah karena diri kita sendiri. Tatkala kita bakhil, tatkala kita hasud, tatkala kita riya, tatkala kita domba fitnah, itulah sesungguhnya yang membukakan itu kita masuk ke neraka itu. Karena itulah, dan itu berat sekali menghilangkan kemunafikan lalu kemudian kekafiran yang ada pada diri kita itu berat. Karena itu Nabi ketika pulang dari perang Badar lalu ngomong, para sahabat, kita baru pulang dari perang kecil, kita akan menghadapi perang besar. Para sahabat bingung, perang kecil apa? Perang Badar kayak gini, dasarnya apa kecil? Yang besar itu apa Nabi? Itu adalah perang melawan yang kemunafikan, yang kekafiran yang ada pada diri kita ini, itu yang berat sesungguhnya, yang memasukkan. Karena itu kalau kita menginventarisasi musuh itu ada pada diri sendiri. Begitu juga bagaimana kampus ini, lembaga pendidikan ini menjadi maju karena memang kemungkinan kita itu menonjol. Lembaga pendidikan kita itu maju karena gurunya, kepala sekolah, yayasan, wali murid, lalu murid-muridnya itu kemungkinannya menonjol. Tapi coba lalu kemudian diantara kita nanti banyak yang munafik, yang apa yang kita omongkan dan kita lakukan, lalu kita membuat aturan kita sendiri yang melanggar. Lalu diantara kita saling lalu kemudian memfitnah diantara kita, lalu adu domba sekarang ini, enggak. Penyakit itu sesungguhnya ada di dalam diri kita masing-masing di sini. Karena itu pertemuan kayak begini ini menjadi penting sekali menurut saya. Walaupun biayanya mahal, ibu-ibu yang dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Sulawesi kan mahal tentunya ini. Tetapi dari Papua mahal. Gak ada yang pesawat gratis diomongnya, aku kan rasa bayar kalau aku kian vegetasi yang tak. Tetapi ini adalah untuk menyangkut persoalan yang sangat penting agar kita semua itu, agar Pak Ali, agar Pak Zainal, agar semua itu sifat-sifat kemunafikan, sifat-sifat fitnah, sifat-sifat adu domba itu menjadi hilang. Dan ini perguruan tinggi ini lembaga pesantren ini tetap tazkiyah, tetap bersih. Yang bersih bukan yang bisi, tetapi yang bersih itu adalah hati pro. Yang dididik kan, bukan yang otaknya yang bersih, tapi yang bukan perintah, yang namanya aku tadi harus bersih. Itulah ibu dan bapak-bapak sekalian. Mungkin ibu sudah capek, apalagi saya. Mungkin kepanjang, tapi karena saya senang, sesungguhnya saya senang. Ibu dan bapak sekalian, kalau ingin tahu tulisan-tulisan saya, pikiran-pikiran saya, yang nanti juga dibaca oleh para guru-guru di sini, nanti ada www.imamsubrahim.com. Setiap pagi saya itu menulis setiap pagi. Yang membaca itu biasanya setiap hari tak kurang dari 50 sampai 60 ribu. Saya di Facebook, saya di macam-macam. Saya tidak punya apa-apa, yang paling tidak saya hilang. Yang ini, saya memang lama itu dan bapak sekalian. Kalau ngomong pendidikan saya lama. Saya menjadi kepala sekolah itu sudah 41 tahun. Menjadi kepala sekolah itu sudah 41 tahun. Pertama kali saya memimpin Hino Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama. Di kampung saya, ayah saya itu kiai. Kiai itu biasanya banyak pondok punya madrasah. Daripada cari kepala yang bayari, maka saya diangkat. Tetapi memimpin madrasah itu juga susah, apalagi di desa. Madrasah itu punya ciri khas. Di desa itu tahan hidup, tidak ada madrasah mati, kita hidup, tapi suka maju. Tahan hidup, suka maju itu madrasah. Ada saja masalah, kaya masalah. Tahan hidup, suka maju, kaya masalah. Alhamdulillah saya punya murid itu 400.
Lalu kemudian saya tinggal ke Malang karena saya memimpin dengan Profesor Malika dan Universitas Muhammadiyah. Madrasah saya masih ada. Memang tahan hidup. Tapi kembali ke aslinya tidak maju lagi. Kalau saya pulang cerita ada masalah uang, masalah ini tak dengarkan aja. Memang itu saya masalah memang begitu. Bukan mungkin aku sudah tahu kan dulu. Lalu saya mengembangkan Universitas Muhammadiyah selama 20 tahun. Selama 20 tahun. Sejak muridnya 262 sampai 23.000. Sejak dari udah punya gedung sampai punya gedung tanah yang gede itu di situ. Itu saya beli tanahnya, saya bukain, saya macam-macam. Tanah itu dulu jelek sekali. Saya beli tahun 86, ada devaluasi, saya beli tanah. Saya tak pikir teman-teman gembira, ternyata itu saya disalahkan. Oh, tanah kayak itu kok dibeli. Padahal tanah itu harganya yang 3.500. Tidak saja itu, lalu kemudian yang kritik, tapi ngomong, bu iyalah kalau ngambil keputusan pakai ini, pakai ini. Tapi tak biarkan aja, orang gak ngerti kalau di responnya, biarkan aja. Lalu tak buat, sebelum ada gedung-gedung tak buatkan jembatan. Ketika saya buat jembatannya jembatan curang, itu dikritik lagi. Itu jembatan kok kayak gitu, kok dilengkapi dengan kuburan. Kubur lalu mati kuburannya. Tapi sekarang sudah tidak ada yang kritik saya. Sekarang itu tidak kritik saya. Saya selama 20 tahun. Akhirnya saya lalu didukasi oleh Pak Menteri Agama untuk memimpin saya lalu menjadi UIN itu. Itu juga susah sekali. Ngurus orang itu memang susah sekali. Komentarnya banyak, tidak pernah bersyukur. Lirong hilang aku, kulikon haluan, macam-macam begitu. Dilaporkan ke sana kemari, katanya korupsi, katanya menyimpang, katanya kubis, macam-macam. Itu memang yang benar itu memang menggembala kambing. Kambing sapi, bebek itu bersyukur. Tapi kalau manusia itu tidak bersyukur. Karena itu kalau saya ditanya itu, nanti kalau sudah tua itu milih pimpinan, milih bebek saja. Sapi, milih susah, bukan main. Kalau masih ada satu, saya sekolahkan S2, tak biayain, ada dokter. Begitu dokter saya hajikan. Karena itu dokter di mana itu saya tidak naik haji, sudah saya hajikan. Kalau lulus tahun itu 20, maka saya naikkan haji 20. Kalau tahun itu lulus dokter 25, saya naikkan haji 25. Pikiran saya itu, lalu pulang bersyukur, tapi ketika pulang lagi kan sudah pekerjaan itu. Jadi dianggap biasa, karena ini pekerjaannya surat rapor itu. Tetapi alhamdulillah harus bersihkan. Itulah yang sudah membebaskan. Manusia itu seperti itu. Manusia itu seperti itu. Karena itu ada boarding school seperti kayak gini, memang ini pilihan. Jadi kalau itu dari Papua, dari Sulawesi ke sini itu memang anak-anak kita ini memang kulikor halua, lirobihilah kamu. Maka memang harus begini dan berbahagialah. Kok kita punya putra putri yang menemukan sekolah, yang mulai dari tidur sampai tidur kembali begitu. Dari tidur sampai tidur kembali itu ada orang yang mau urus. Namanya adalah Pak Ali sama Pak Zainal. Sama teman-teman kok ya urus saya. Kok ya mau akan menjadi bagus. Saya juga begitu, kalau saya itu saya buat asrama. Saya buat asrama padahal udah begini negeri tak buatkan kayak begini ini. Dulu itu baca Al-Quran susah. Tapi lalu kemudian dengan begitu saya ajak jamaah. Ajak jamaah itu susah. Ada saja komentar jamaah aja, lalu kemudian diurus jamaah saja kok dikasih edaran, lalu kok ditegur, lalu kemudian sampai lalu kemudian ngomong. Lalu Imam Syafi'i, Imam Hambali, Maliki tidak mewajibkan sholat jamaah, ini Imam Suprayogo. Tapi dengan begitu berkali-kali akhirnya saya terharu Pak Ali. Waktu itu pas siang-siang waktu dulu kayak gitu ada orang nangis di pojok begini. Saya parani, kenapa Bapak menangis di sini? Apa yang hilang? Saya tidak hilang Pak. Ada apa? Saya di wali murid. Lalu kenapa wali murid nangis? Laki-laki lagi, siap lagi. Ada apa? Apanya yang hilang? Lihat Pak yang hilang, saya lihat keindahan Pak. Apa itu? Begitu tadi saya kata
datang ke sini Pak, dari sana Pak ada orang, ada pemuda sarungan, baju koko, baju kopiah, lalu kemudian ada apa namanya? Ada sajadah. Kok indah sekali. Lalu apa Pak? Ternyata itu anak saya sendiri Pak. Dia bilang sendiri. Kok saya kayak gini kok punya anak baik. Jadi anaknya baik juga ya. Anak saya siang-siang kok bisa kayak begitu. Dia bilang, mungkin di rumah sampai nak nonton juga. Saya ini kok ada Pak. Saya lagi nonton kayak begitu. Lalu kemudian dari 10.000 mahasiswa saya itu sekarang itu 20% lebih itu ikut hafalan Al-Quran. 20% lebih itu ikut hafalan Al-Quran. Dulu itu saya ini kan gak Al-Quran, terus terang jujur saja. Saya nggak berani melarang, tapi batin saya itulah dia bertanya-tanya untuk apa Quran kok diapain? Wong HP itu sudah bisa diisi Quran. Kalau lupa bisa ditanyakan. Lalu diapain? Ternyata itu Bapak sekalian, yang hafal Quran itu selain cerdas, akhlaknya datang. Jadi kalau ada demo-demo yang celananya jebol, rambutnya tidak karuan, itu tidak hafal Quran. Tapi kalau kemudian setiap semester ada wisuda yang nilainya paling bagus, itu selalu mahasiswa hafal Quran 30 juz. Itu mahasiswa fisika hafal Quran 30 juz, masih matematika lagi. Lalu ekonomi hafal Quran, skripsinya bahasa Arab, lalu mahasiswa fisika hafal Quran, lalu anak teknik hafal Quran 35 juz, skripsi 2 bahasa. Terakhir itu saya jadi gila gitu. Mungkin Pak Muhammad Amin barangkali bisa mempelajari ini agar orang tidak gampang berteori maksud saya. Dia itu selain hafal Quran, dia bisa menulis skripsi itu 9 bahasa. Hafal Quran menulis skripsi 9 bahasa. Dia bisa menulis bahasa Korea, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Rusia, bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Karena dari Banyuwangi dia pakai bahasa musik 9 bahasa. Umpama saya jadi rektor itu harus bisa bahasa 9 bahasa. Artinya apa? Artinya otak ini ternyata dilatih oleh hati, disuruh hati bisa mengerjakan apa saja. Tapi harus disuruh oleh aku. Jangan yang nyuruh kita. Kalau yang nyuruh kita itu nanti susah. Yang nyuruh itu biar akunya itu spirit. Berbahagialah saudara sekalian menemukan keberkahan kayak ini. Dan alhamdulillah ini akan diteruskan menjadi SMA ya kan, SMP, lalu kemudian SMA, lalu kemudian bisa 24 jam diajari untuk pikir, diajari untuk apa namanya di kampus saya itu diajari untuk mendoakan kedua orang tua. Sekedar mendoakan balik, kalau nggak sama latih juga nggak bisa. Kalau dilatih, sini masanya itu dilatih, kalau malam itu dilatih, doakan orang tuanya mudah-mudahan diajak sholat malam dan dilatih. Karena itu di kampus saya itu seringkali ada, ya karena ujiannya nasional Pak. Pak Muhammad Amin ujiannya kan nasional, sehingga lalu seringkali ada anak dari NTT, anak dari Papua itu yang Nasrani. Tapi biasanya kan sebelum mahasiswanya datang kan orang tuanya saya suruh datang. Lalu kemudian saya kasih penjelasan, dikasih begini gitu. Setelah itu lalu kemudian malah tanya, apa boleh Pak Rektor saya tanya apa itu Bapak? Dia tanya tentang tadi penjelasan, tadi katanya udah jelas, kalau tanya lagi justru jelas itu Pak. Lalu apa? Anak saya itu Nasrani Pak. Kenapa kok disuruh Nasrani? Ya memang saya Nasrani. Kenapa disekolahkan sini? Kami tidak tahu Pak. Kalau di sini, tapi kita harus seperti di tempat-tempat lain. Di sini kan harus jadi ulama yang intelek, jadi ulama. Wong Nasrani itu jadi ulama. Ulama apa Pak? Ya sudah. Kalau ini memang Bapak Ibu sasar, tidak sengaja, maka silahkan keluar. Semua uang berkas-berkas harus diberikan dalam bentuk utuh. Tapi kalau memang mau sekolah di sini silakan, tapi harus menyesuaikan di sini. Jangan lalu sini menyelesaikan sampean menyelesaikan sini. Apa boleh Pak tanya? Boleh, tanya apa? Kalau anak saya itu ke sini, apa
makan, lalu kemudian anak saya harus juga belajar ngaji itu. Oh iya, ngaji itu sumber ilmunya dari Quran kok. Apa juga mau belajar bahasa Arab? Iya, tidak betul. Bagaimana memahami Quran kalau tidak bisa bahasa Arab? 5 jam setiap hari itu belajar itu. Apa juga kalau tinggal di asrama di mana? Iya, bagaimana di situ akan tetap belajarnya. Lalu sholatnya gimana? Tidak perlu sholat. Kok Kristen mau sholat? Nanti tidak muslim. Mungkin tidak perlu sholat. Tidak perlu. Yang sholat itu yang muslim-muslim saja. Tapi tinggal di mana? Lalu gimana Pak? Coba dibawa pulang dulu. Makasih Pak seminggu. Dirundingkan. Nanti kalau Islam ini soal agama kan soal Mekah. Kalau dirundingkan sampai jelas. Nanti baru ke sini. Akhirnya kembali lagi. Ya Pak, kalau gitu anak saya mau sekolah. Iya sekolah, pokoknya seperti itu. Kasih sekolah. Kalau malam kan anak-anak semua itu kan bangun sholat malam, ditanya untuk apa, mendoakan kedua orang tua. Lalu anak yang Nasrani yang macam-macam itu bingung, aku kok tidak pernah doakan. Lalu sekali-sekali ikut sebelum 1 bulan biasanya itu kita disahkan. Sebelum 1 bulan biasanya langsung kita disahkan. Jadi di kampus itu ada Nasrani itu paling lama 1 bulan. Setelah itu baru kemudian sudah menjadi muslim. 1 bulan. Dan nanti ketika jadi muslim belajarnya biar sekali 6 bulan sudah sama. Setelah itu sudah lebih baik daripada yang santri lama-lama itu. Nah, pendidikan ini bisa berubah seperti dalam kehidupan. Mohon maaf, Ibu dan Bapak sekalian, terlalu panjang. Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.